Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu Januaria Omba, Monica Teresia, Esther Imelda Gedi, Rabiatun Sabira Sangaji. Kali ini kami akan membahas tentang diagnosa kehamilan. Diagnosa kehamilan. A. Tanda-tanda kehamilan pasti, tidak pasti, dan kemungkinan hamil. Tanda-tanda kehamilan tidak pasti atau subjektif yang dialami dapat bervariasi setiap individu, antara lain yaitu telatnya menstruasi, sering berkemih, pembesaran dan nyeri payudara, mual, perasaan lelah, daerah sekitar puting susu menghitam, peningkatan suhu tubuh, flek perdarahan karena perlekatan hasil pembukaan ke dinding rahim. Tanda-tanda pasti kehamilan atau objektif yaitu terasa bagian janin serta gerak janin pada auskultasi, terdengar bunyi jantung janin pada auskultasi, terlihat gambaran janin pada USG. B. Pemeriksaan diagnosa kehamilan. Diagnosis kehamilan posterem dapat ditegakkan secara sederhana dengan melihat usia kehamilan di atas 42 minggu dari hari pertama haid terakhir atau HPHT pasien. Namun, pada siklus menstruasi yang tidak teratur dan juga pada kasus di mana tanggal haid terakhir tidak diketahui, dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG untuk memastikan diagnosis. Anamnesis. Gejala klasik kehamilan pada wanita riwayat menstruasi teratur diawali dengan amenorea, mual, muntah, badan terasa lemas, dan memar pada payudara. Hal-hal yang perlu ditanyakan saat anamnesis adalah sebagai berikut. Riwayat menstruasi, hari pertama haid terakhir, durasi menstruasi, lama siklus menstruasi, teratur atau tidak, riwayat penggunaan alat kontrasepsi, riwayat perdarahan pada awal trimester, nyeri abdomen, nyeri pada daerah pelvis. Riwayat kehamilan ektopik, penyakit tuba, riwayat terapi fertilitas, riwayat ligasi pada saluran tuba. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan pemeriksaan uterus untuk melihat tinggi fundus dan posisi janin. Dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam untuk menilai dilatasi panjang serviks. Hasil pemeriksaan dalam ini bermanfaat untuk membantu menentukan langkah terapi selanjutnya. Diagnosis banding. Pada wanita hamil riwayat HPHT di luar siklus 28 hari atau riwayat HPHT tidak diketahui secara pasti. Kehamilan aterem bisa menjadi diagnosis banding kehamilan posterem. Menentukan usia gestasi pada wanita dengan HPHT yang tidak diketahui secara pasti dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan USG. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada kehamilan antara lain dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi dan kardiotografi. Kedua hasil pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menilai biopsikal profil janin. Ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi pada kehamilan antara lain bertujuan untuk mengonfirmasi usia kehamilan, juga bermanfaat untuk mengevaluasi cairan amnion. Pasien dinilai mengalami oligohidramnion bila indeks cairan amnion lebih dari 5. Kardiotosografi berupa non-stress test digunakan untuk pemantauan kesejahteraan janin dengan frekuensi sebanyak 2 kali seminggu. Kardiotosografi juga digunakan untuk menilai biophysical profile terdiri dari parameter ultrasonografi dan non-stress test. Biophysical profile merupakan pemeriksaan yang bermanfaat untuk menilai kesejahteraan janin dan memprediksi kejadian asfiksia janin.
Biophysical profile terdiri dari palamenter, ultrasonografi, dan non-stress test. USG, volume cairan amnion, tonus gerakan fetus, pernafasan fetus. Non-stress test, reaktivitas fetus. Hasil biophysical profile ini dapat digunakan untuk menentukan opsi terapi antara terapi konservatif, induksi persalinan, atau seksio cesarea. Terima kasih.